Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari kelas TI 23C7. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi peminjaman buku perpustakaan yang mencakup beberapa komponen penting mulai dari diagram konteks, data flow diagram, entity relationship diagram, flowchart, IPO, kamus data, normalisasi bentuk ke-1 sampai ke-3, dan UI. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan data perpustakaan, transaksi peminjaman buku, serta pembuatan laporan sehingga lebih efektif, terstruktur, dan mudah dikelola oleh petugas perpustakaan. Pertama, diagram konteks. Diagram konteks ini merupakan gambaran umum sistem pada level paling tinggi. Pada diagram ini terdapat tiga entitas utama. Anggota. Anggota melakukan permintaan pendaftaran atau memberikan data keanggotaan. Permintaan buku, peminjaman buku, menerima informasi status keanggotaan, menerima bukti peminjaman buku, dan B. Petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan menginput data anggota baru, mengelola dan memvalidasi data peminjaman, dan menerima laporan transaksi peminjaman. C. Sistem informasi peminjaman buku. Sistem menjadi pusat proses yang menghubungkan anggota dengan petugas sekaligus menghasilkan laporan transaksi peminjaman. Diagram konteks ini menggambarkan bahwa seluruh alur data masuk keluar terpusat pada sistem. Untuk kedua, kita ada data flow diagram DFD level 0. Pada proses ini dijabarkan lebih detail menjadi beberapa alur utama. Input data pendaftaran. Anggota memberikan data pendaftaran yang kemudian diproses dan disimpan ke data store data anggota. B. Input data anggota baru dari petugas. Petugas dapat menambahkan atau memperbarui data anggota melalui sistem. C. Permintaan peminjaman buku. Anggota memberikan permintaan peminjaman dan sistem menghasilkan informasi status peminjaman. D. Menyiapkan data. 2. Data store utama. D1 data anggota. D2 data peminjaman. Di level 0 memberikan gambaran bagaimana data bergerak dan diproses di dalam sistem. Ketiga, Entity Relationship Diagram (ERD). ERD menggambarkan struktur data yang terhubung antar entitas di dalam database. Terdapat beberapa entitas utama. A. Entitas anggota memiliki atribut ID anggota, nama anggota, alamat, dan nomor telepon. B. Entitas petugas atribut antara lain ID petugas, nama petugas, dan shift kerja. C. Entitas buku atribut ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit. D. Entitas peminjaman berisi ID peminjaman, data anggota, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian buku. Entitas pengambilan atribut ID pengembalian, ID peminjaman, dan tanggal pengembalian dan denda. ERD ini menunjukkan hubungan seperti anggota melakukan peminjaman, petugas mengelola transaksi, buku dipinjam melalui entitas peminjaman. Lanjut lagi keempat. Di sini kita ada flowchart system. Flowchart menjelaskan langkah-langkah operasional dari awal sampai selesai. Urutan sebagai berikut. Anggota 1. Anggota datang ke perpustakaan. Jika belum terdaftar anggota akan diarahkan untuk mengisi data yang dibuatkan akun keanggotaan oleh petugas. Kedua, petugas mengecek status anggota, termasuk apakah anggota sedang meminjam buku atau tidak. 3. Jika anggota ingin meminjam buku, petugas memasukkan transaksi peminjaman ke sistem.
4. Sistem peminjaman data peminjam. Data ini akan tercatat pada data peminjaman dan dapat dicek sewaktu-waktu. Data flowchart menjelaskan proses bisnis sebenarnya yang akan terjadi dilakukan oleh manusia maupun sistem. Lanjut lagi, di sini ada HIPO, hierarchy input process hierarchy input process output. HIPO menggambarkan hierarki proses dari sistem. Sistem utama dibagi menjadi beberapa fungsi. Analisis sistem informasi peminjaman buku perpustakaan terbagi 3 modul besar. Input data, 1 input data, 1.1 input mahasiswa, 1.2 input buku, 1.3 input petugas. Kedua, peminjaman buku, 2.1 buat transaksi peminjaman, 2.2 input detail buku dipinjam, 2.3 update status atau stok buku. Untuk ketiga, pengembalian buku, 3.1 input tanggal pengembalian, 3.2 denda, dan keempat, output laporan. Sistem ini menghasilkan laporan data anggota, laporan peminjaman, dan pengembalian. HIPO membantu memahami struktur fungsi sistem secara hierarkis. Perancangan sistem informasi peminjaman buku perpustakaan berdasarkan kampus data dibuat. Kampus data ini berfungsi berbagai acuan dan dalam membangun database sehingga data disimpan dan dari dalam sistem memiliki struktur yang jelas, konsisten, dan mudah dikelola. Untuk selanjutnya ada kampus data. Perancangan sistem informasi ini terdiri dari tabel utama, yaitu tabel mahasiswa, tabel buku, tabel petugas, tabel peminjaman, dan tabel detail peminjaman. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda namun saling terhubung melalui hubungan primary key dan foreign key. Ke ke-6, kampus data tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa digunakan untuk menyimpan identitas mahasiswa sebagai peminjam buku. Struktur data meliputi NIM sebagai pemiliki dengan data Furniture 10, NIM berfungsi sebagai nomor identitas untuk mahasiswa. Selain itu ada nama mahasiswa untuk menyimpan nama lengkap peminjam. Dan selanjutnya ada prodi berisi program studi mahasiswa. Selanjutnya lagi ada nomor HP untuk menyimpan kontak yang dapat dihubungin. Tabel ini menjadi sumber data utama proses peminjaman buku karena setiap transaksi peminjaman harus terhubung ke data mahasiswa. Selanjutnya kita ada kampus data tabel buku. Tabel buku menyimpan seluruh informasi dikelola mengenai koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Isi tabel ini antara lain ID buku sebagai pemiliki dengan integer yang menjadi entitas unik setiap buku. Judul buku menyimpan nama atau judul buku. Pengarang dan penerbit berisi informasi penulis dan pihak penerbit. Tahun terbit dengan tipe integer untuk mencatat tahun publikasi. Stok yaitu jumlah buku yang tersedia. Rak untuk menunjukkan lokasi buku tersebut disimpan. Data pada tabel ini sangat penting karena sistem harus mengetahui kesediaan buku sebelum dipinjam oleh anggota. Selanjutnya ada kampus data tabel petugas. Tabel petugas digunakan untuk menyimpan data petugas atau admin perpustakaan yang bertugas mengelola proses peminjaman. Tabel ini mencakup ID petugas sebagai pemiliki, nama petugas untuk identitas pegawai, user dan password digunakan login ke dalam sistem, dan juga nomor HP untuk kontak internal, serta ada ini dengan adanya tabel petugas, sistem dapat mencatat setiap
dan memproses suatu transaksi meminjam atau mengembalikan. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman merupakan tabel utama untuk mencatat setiap transaksi peminjaman buku. Data ini tersimpan meliputi ID peminjaman sebagai pemilik key, NIM sebagai foreign key, untuk terhubung ke tabel mahasiswa, ID petugas sebagai foreign key untuk terhubung ke tabel petugas, data peminjam yaitu tanggal transaksi dilakukan, tanggal kembali yaitu untuk batas pengembalian buku. Tabel ini menjadi catatan utama tentang siapa meminjam buku dan kapan dipinjam dan kapan harus dikembalikan. Selanjutnya ada kampus data tabel detail peminjaman. Tabel detail peminjaman digunakan untuk mencatat detail setiap buku yang dipinjam dalam suatu transaksi ini karena satu peminjaman berisi lebih dari satu buku. Isi tabel ini adalah ada ID detail sebagai primary key, ID peminjam sebagai foreign key yang menghubungkan data menghubungkan ke tabel peminjam, ID buku yaitu foreign key untuk terhubung ke tabel buku. Jumlah yaitu jumlah expander buku yang dipinjam, jumlah buku yang dipinjam. Tabel ini memastikan sistem dapat mengetahui buku apa saja yang dipinjam oleh mahasiswa dalam suatu transaksi tertentu. Kesimpulannya, dengan adanya kamus data, pengembangan sistem dapat membuat database yang terstruktur dan mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi peminjaman buku perpustakaan. Untuk selanjutnya kita ada NF, normalisasi tahap pertama. Pada NF pertama, tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap atribut bernilai algoritmik atau tidak boleh memiliki daya yang bercabang. ID pertama, data masih terbagi menjadi dua kelompok. Tabel anggota sementara dari KD anggota, nama, alamat, nomor telepon, data nomor buku, dan judul buku, penerbit, dan nama penerbit. Selanjutnya ada tabel transaksi sementara, KD transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, status pinjam, poin, denda, kerusakan, dan jenis kerusakan. Pada normalisasi kedua, di sini ada data yang harus dipisahkan berdasarkan ketergantungan pada kunci utama. Tujuannya adalah menghilangkan atribut yang tidak memiliki hubungan langsung dengan primary key. Hasilnya terbentuk tiga entitas utama. Entitas anggota ada KD anggota sebagai primary key, nama anggota, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan nomor KTP. Kedua ada entitas buku, ada KD buku sebagai primary key, judul buku, penerbit, dan nama penerbit. Ketiga ada entitas transaksi, ada KD transaksi, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status dipinjam, dan juga denda. Pada tahapan ini buku tidak lagi bercampur dengan anggota atau transaksi. Normalisasi tahap ketiga bertujuan menghubungkan ketergantungan transitif, yaitu atribut yang tidak bergantung langsung pada kunci utama. Contohnya judul buku dan nama penerbit tidak seharusnya berada di tabel transaksi karena sudah menjadi bagian dari entitas buku, sehingga terbentuklah relasi sebagai berikut. Entitas anggota berisi entitas lengkap anggota, entitas buku berisi seluruh informasi buku, entitas transaksi ada KD transaksi, KD anggota sebagai foreign key, dan KD buku dari sebagai foreign key, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan total peminjaman.
Pada tahap ini, transaksi terhubung ke suatu anggota dan satu buku, sehingga struktur database sudah berisi dan siap digunakan. Untuk terakhir, di sini ada tampilan dari UI system. Pada tampilan user interface terakhir terlihat contoh halaman data peminjaman yang menampilkan ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, NIM, dan tombol pencarian, tombol tambah peminjaman. UI ini menunjukkan bagaimana data yang telah dinormalisasi digunakan untuk menampilkan informasi secara rapi kepada pengguna. Secara keseluruhan, rancangan ini menggambarkan bagaimana sistem perpustakaan bekerja mulai dari pendaftaran anggota, proses peminjaman, hingga membuat laporan. Dengan adanya perancangan seperti ini, diagram konteks, DFD, ERD, Forchat, Hypo, Kampus Data, normalisasi bentuk 1 sampai 3, dan UI, maka sistem dapat dibangun secara lebih terarah dan struktur, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.